Halo, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nofrianus Tiran. Saya seorang guru kelas dari SD Negeri Sikumana 1 Kupang. Saya akan menyampaikan dan membagikan akan video pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat AKM. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu AKM. AKM adalah singkatan dari asesmen kompetensi minimum yang memiliki arti asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Sebagaimana kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, penguasaan konten materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Nah, asesmen ini bertujuan untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks atau literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Literasi adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, sedangkan numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Yang berikut ada kelebihan AKM, yaitu dilaksanakan pada jenjang tengah. Yang kedua, untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, digunakan untuk mengukur seluruh mata pelajaran. Yang keempat, untuk mengukur kognitif dan afektif peserta didik. Yang kelima, tidak mengistimewakan mata pelajaran tertentu. Kemudian, apa bedanya dengan ujian nasional? Bedanya yang pertama pada jenjang penilaian. Pada ujian nasional, jenjang penilaian hanya untuk SMP, SMA, dan SMK, sedangkan di dalam AKM, jenjangnya dimulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kedua pada level murid, siswa yang mengikuti AKM adalah siswa kelas 5, 8, dan 11, berbeda dengan UN yang hanya diikuti oleh siswa tingkat akhir. Yang ketiga pada subjek murid, UN mengacu pada sensus seluruh murid, sedangkan AKM mengacu pada sensus sekolah dengan sampel murid. Yang berikut pada tingkat jenis tes. Tingkat jenis tes pada UN adalah high stack sedangkan AKM adalah low stack. Yang kelima pada model soal. Pada ujian nasional, jenis soal yang disajikan adalah pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan pada AKM terdapat 5 jenis soal, yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang keenam ada periode tes murid. Ujian nasional dilaksanakan dalam 4 hari, sedangkan AKM hanya berlangsung selama 2 hari. Yang ketujuh pada moda pelaksanaan, UN dilaksanakan dengan semi daring, sedangkan AKM dilaksanakan dengan full online. Yang kedelapan, metode penilaian. Metode penilaian yang dipakai pada UN adalah computer based test, sedangkan di dalam AKM metode yang dipakai adalah computer multistage adaptive testing. Yang terakhir, spesifikasi minimal infrasekolah. Perbedaan UN dan AKM adalah perangkat yang digunakan. Yang terakhir, pelaporan hasil AKM. Nah, AKM ini perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu dirubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Ya, itu penjelasan secara singkat tentang asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, saya akan membagikan bagaimana caranya untuk Bapak Ibu guru bisa mendaftar guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM ini. Berikut cara-caranya.
Baik, Bapak Ibu Guru, kita langsung saja untuk memulai bagaimana cara Bapak Ibu Guru untuk bisa mendaftar dan mengikuti akan BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum ini. Yang pertama, setelah Bapak Ibu Guru mempersiapkan perangkat Android maupun laptop yang sudah terkoneksi internet, Bapak Ibu Guru bisa membuka browser yang tersedia. Kita masuk ke dalam Google, dan setelah itu kita masukkan guru belajar. Setelah hasil pencarian guru belajar telah keluar, kita pilih yang bagian atas di mana websitenya adalah gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kita pilih guru belajar ini, kita klik. Setelah kita mengkliknya, akan muncul pengumuman. Bapak Ibu Guru bisa membacanya. Setelah dibaca, kita pilih oke, saya mengerti. Ya. Setelah itu akan muncul beranda. Ayo belajar bersama pada program pembelajaran GTK Guru Belajar pada seri berikut. Nah, di sini ada 4 pilihan seri belajar, di mana ada seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, dan seri pendidikan inklusif, serta seri masa pandemi COVID-19. Kita pilih yang kedua, yaitu seri asesmen kompetensi minimum, karena kita akan mengikuti BIMTEK AKM. Kita pilih, kita klik. Setelah muncul, kita klik selengkapnya untuk masuk kepada beranda AKM. Nah, setelah kita mengklik, telah muncul beranda guru belajar seri AKM. Bapak Ibu bisa membacanya. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, setelah kita membaca, kita bisa menonton akan video yang tersedia, dan di bawah juga terdapat tujuan, pola, tahapan, dan hasil. Nah, di sini berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang apa itu AKM, tujuan dari AKM, dan hasil yang ingin dicapai oleh AKM. Setelah kita membacanya, di sini ada 2 bagian tahapan yang akan kita ikuti selama kita mengikuti BIMTEK AKM ini. Yang pertama, tahap BIMTEK. Yang kedua, ada tahap pengimbasan. Di sini ada jadwal pelaksanaan dari pendaftaran. Jadi AKM ini sudah ada sejak dibuka pendaftarannya sejak 22 Desember 2020 ya, dan akan berakhir pada pengimbasan pada bulan Februari 2021 untuk semua angkatan. Jadi BIMTEK ini sudah ada dari angkatan pertama hingga di angkatan yang ke-11, yaitu pada bulan Februari ini. Nah, setelah itu kita akan masuk memulai. Cara kita untuk mendaftarnya, kita pilih pada bagian menu di sebelah pojok kanan atas, kita pilih masuk. Setelah masuk, akan ada beranda untuk kita memasukkan alamat surel dan kata sandi. Nah, alamat surel ini kita akan menggunakan nomor UKG daripada Bapak Ibu Guru. Kita pilih nomor UKG dan klik masuk. Setelah kita memasukkan nomor UKG dan kata sandi, kita akan dibawa kepada halaman depan bagian identitas diri kita. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini terdapat nama kita dan ada beberapa pilihan.
kita pilih asesmen kompetensi minimum. Klik di selengkapnya. Nah, setelah itu akan muncul di bagian atas, yaitu jika Bapak Ibu Guru memiliki Telegram, maka Bapak Ibu Guru bisa mengklik di bagian bergabung agar kita mendapatkan berbagai macam informasi yang berkaitan tentang asesmen kompetensi minimum secara mudah melalui Telegram. Dan di bagian bawahnya terdapat sertifikat kegiatan. Sertifikat kegiatan ini akan muncul ketika setelah kita telah menyelesaikan atau mengikuti BIMTEK pelatihan ini ya. Jika sudah, kita akan mengeceknya cek di sini. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa karena saya sudah mendaftar pada angkatan 7, sehingga muncul bagian atau halaman seperti ini. Namun jika Bapak Ibu Guru yang belum mendaftar di angkatan berapapun, di bagian bawah sini, di bagian depan sini akan ada muncul pilihan untuk kita mendaftar ya. Di bagian bawah akan muncul bagian daftar untuk kita mendaftar atau mengikuti pelatihan tersebut. Karena saya sudah menyelesaikan akan BIMTEK Guru Belajar ini, sudah mencapai 100%. Dan jika Bapak Ibu Guru yang belum menyelesaikan, maka persentasenya masih 0, dan kita harus menyelesaikannya hingga 100%. Setelah itu kita akan masuk di tahap kedua, yaitu masuk di dalam tahap pengimbasan. Nah, tahap pengimbasan ini kita diajak untuk Bapak Ibu Guru yang sudah menyelesaikan pelatihan ini, kita membuat video pengimbasan, mengajak Bapak Ibu Guru yang lainnya untuk mengikuti akan BIMTEK AKM ini dengan cara kita membuat video langkah-langkah bagaimana cara mendaftarnya. Setelah kita membuat video tersebut, kita masukkan video tersebut di dalam YouTube dan menyalin akan alamatnya atau tautannya. Kita klik di masukkan tautan. Nah, setelah itu akan muncul kolom yang diminta untuk kita isi, meletakkan tautan pengimbasan Anda pada form berikut. Kita mengetik alamatnya. Jika sudah mengetik, kita klik kirim di bagian sudut kanan bawah. Jika kita sudah mengirimnya, maka artinya kita sudah menyelesaikan akan kedua tahap dari pelatihan AKM ini, dan kita tinggal menunggu sertifikat yang akan keluar jika kita dinyatakan lulus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian video pengimbasan untuk Bapak Ibu Guru, bagaimana cara kita mendaftar untuk mengikuti pelatihan seri AKM ini. Kiranya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa.